Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada rumusnya. Ada 4. Kalian bisa menggunakan rumus-rumus ini, tetapi di video pembelajaran kali ini saya menggunakan 3 cara, dengan cara rumus, dengan diagram Venn, dan juga cara cepat. Kita lanjut. Ada soal nih, kita langsung aja ya biar kalian lebih paham. Pada suatu sekolah yang terdiri dari 180 siswa diperoleh data 108 siswa gemar bermain futsal, 70 siswa gemar bermain voli, dan 45 siswa gemar keduanya. Banyak siswa yang tidak gemar bermain kedua-duanya. Gimana? Nah, di sini saya punya 3 cara. Yang pertama dengan rumus, kemudian yang kedua dengan diagram Venn, dan yang ketiga dengan seal. Apa itu seal? Cara cepat kita. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu dari mereka. Mana yang kalian anggap lebih mudah gitu. Yang pertama menggunakan rumus. Nah, tadi kan soalnya seperti itu. Kemudian di sini dapat kita tuliskan diketahui NS. NS itu banyaknya semesta. Jadi semua yang ada di sekolah ada berapa siswa? Di sini 180 siswa. Maka di sini kita tuliskan NS sama dengan 180. Kemudian di sini diperoleh data 108 siswa gemar bermain futsal. Nah, siswa yang gemar bermain futsal kita misalkan NA, yaitu 108. Kemudian 70 siswa gemar bermain voli. Di sini siswa yang gemar bermain voli kita misalkan B, sehingga banyaknya siswa yang bermain voli itu 70. Dan 45 siswa gemar keduanya. Gemar keduanya itu berarti kan sama-sama suka futsal dan juga suka voli. Maka NA irisan B, banyaknya himpunan anggota A dan juga himpunan anggota B, yaitu 45. Kemudian apa yang ditanyakan? NA gabungan B dikomplementkan, atau di sini kita misalkan X agar lebih mudah. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang tidak gemar bermain kedua-duanya. Jadi yang ditanya adalah siswa yang tidak gemar bermain futsal dan juga voli. Gimana caranya? Yang pertama, nah ini kan yang pertama dengan rumus. Rumusnya kita tuliskan NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB ditambah NA gabungan B komplement dikurang NA irisan B. NA gabungan B itu adalah semuanya, maka berapa? 180. Kemudian NA-nya itu di sini 108, kita salin di sini. NB-nya 70. Kemudian ini tadi kita misalkan X, dan NA irisan B adalah 45, sehingga dapat kita selesaikan 180 dikurangi 108 dikurangi 70 ditambah 45 sama dengan 47 siswa. Ini tinggal pindah ruas saja. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini menggunakan rumusnya seperti ini. Didapatkan siswa yang tidak gemar keduanya itu 47 siswa. Kemudian yang kedua, kita menggunakan cara diagram Venn. Nah, langkah pertama gimana? Seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita buat diagram Venn, yaitu kita buat diagram persegi panjang. Kemudian kita tuliskan S-nya, himpunan semesta. Kemudian kita gambar kurva himpunan A dan juga kurva himpunan B, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kita tuliskan dulu siswa yang gemar keduanya. Berarti kurvanya kan beririsan seperti ini. Kemudian kita tuliskan yang suka keduanya dulu di tengah-tengah, yaitu 45 siswa. Kemudian himpunan A-nya berapa? Nah, di sini kan diketahui NA-nya 108 yang suka futsal tadi. Nah, 108 itu seluruhnya ya. Jadi A-nya sendiri itu bisa kita tuliskan 108 dikurang 45 sama dengan 63. Sama halnya dengan yang B. NB-nya di sini adalah 70, sehingga di sini kita tuliskan 70 dikurangi 45, hasilnya adalah 25. Nah, kemudian gimana? Tinggal kita tuliskan 180 itu keseluruhan dikurangi 63 dari sini ditambah 45 ditambah 25, hasilnya adalah 47 siswa sama. Kemudian yang ketiga adalah seal, cara cepat. Kok bisa disingkat seal?
Apa sih sil itu? Nah, sil adalah semesta ditambah irisan sama dengan lainnya. Kita ambil huruf depannya aja, jadinya sil gitu ya. S itu semesta, I itu irisan, dan L adalah lainnya. Maksudnya gimana tuh Bu? Nah, kita tuliskan seperti ini. Tadi semestanya 180 ya jumlah seluruh siswa. Irisan atau yang menyukai keduanya, yang suka futsal dan juga voli 45 siswa. Nah, selain semesta dan irisan, kita masukkan ke lainnya. 108 ditambah 70 ditambah X yang ditanyakan. Dapat diselesaikan menjadi 225 sama dengan X ditambah 178. Sehingga X sama dengan 47 siswa. Ini 225 dikurang 178 gitu ya. Hasilnya sama semua, 47 siswa. Nah, mudah bukan? Kalian bisa menggunakan salah satu dari cara itu. Bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan diagram Venn, dan juga cara cepat sil ini. Kalau saya biasanya lebih mudah menggunakan diagram Venn. Di sini ada soal lagi. Hasil survei kelas menunjukkan bahwa 13 siswa gemar membaca. Kemudian 18 siswa gemar melukis, 5 siswa gemar keduanya, dan ada 2 orang yang tidak gemar keduanya. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah, nah di sini menggunakan sil ya. S-nya adalah semesta. Semestanya apa? Nah, jumlah siswa dalam kelas tersebut, maka ini adalah S-nya. Berarti S-nya adalah yang ditanyakan. Berarti ini tetap S. Kemudian I itu adalah irisan. Irisannya itu yang suka keduanya. Di sini didapatkan 5 siswa gemar keduanya. Maka kita tuliskan di sini. Nah, sehingga lainnya yang belum masuk itu masuk ke lainnya. 18 ditambah 2 ditambah 13. Kita masukkan ke sini. Sehingga dapat kita tuliskan S sama dengan 13 ditambah 18 ditambah 2 dikurang dengan 5. Hasilnya adalah 28 siswa. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 28 siswa gitu. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan diagram sama. Yang pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kita tuliskan S-nya di pojok. Nah, kita buat kurvanya. Kurva yang pertama adalah siswa yang gemar membaca. Kemudian kita gambarkan siswa yang gemar melukis. Nah, karena ada siswa yang gemar keduanya, maka kurvanya beririsan. Nah, sama seperti tadi, siswa yang gemar keduanya ada berapa? Ada 5, maka kita tuliskan dulu di tengah-tengah. Kemudian siswa yang suka membaca tadi 13, sehingga dapat kita tuliskan di sini 13 dikurang 5 sama dengan 8. Berarti yang di sini yang melukis berapa kira-kira? Ya, di sini 18, sehingga dapat kita tuliskan di sini itu 18 dikurang 5 sama dengan 13. Nah, di sini ada 2 orang yang tidak gemar keduanya, maka kita tuliskan di luar tabel. Bukan di luar tabel ya, di luar kurva, tapi tetap di dalam diagram Venn-nya. Nah, di sini. Sehingga dapat kita tuliskan S-nya atau jumlah siswa keseluruhan itu kita jumlahkan semua anak-anak. Di sini 8 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 2. Jadi ini ya hasilnya. 8 ditambah 5 ditambah 13 dan ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 28 siswa. Hasilnya sama ya. Oke. Kemudian saya ada soal lagi. Ada 28 siswa dalam suatu kelas. Nah, maka ini apanya anak-anak? Ya, ini adalah S ya, jumlah keseluruhan. Kemudian dari siswa kelas tersebut terdapat 17 siswa menyukai fisika dan 9 siswa menyukai fisika dan matematika. Berarti 9 ini apanya? Irisan. Nah, berarti yang 17 ini masuk ke dalam lainnya. Banyak siswa yang menyukai matematika, itu kita misalkan X. Oke, coba kita lihat. Nah, sil S adalah semesta 28, kemudian I-nya irisan 9 dan lainnya tadi. Sehingga dapat kita dapatkan 37. Nah, ini tipe ini dikurang ya karena pindah ruas. 37 dikurangi 17 itu sama dengan X. Kan ini gini,
28 ditambah 9 itu hasilnya 37. Nah, 17 ini kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi negatif 17 sama dengan X. Didapatkan X sama dengan 20 siswa. Jadi siswa yang suka matematika itu 20 siswa. Kalau buat diagram gimana, Bu? Oke, yang pertama langkah apa yang harus kita gambar? Diagram persegi panjangnya. Kemudian kita tuliskan semestanya di pojok atas berapa? 28. Karena di situ siswanya sama-sama ada yang suka keduanya, maka kurvanya beririsan. Seperti ini. Ada berapa siswa yang suka keduanya? Ya, 9 siswa. Kita tuliskan di tengah-tengah seperti tadi. Nah, fisika tadi yang suka adalah 17 siswa. Berarti dapat kita tuliskan di sini berapa anak-anak? Ya, 17 dikurang 9 sama dengan 8. Sama halnya dengan matematika. Matematika kan yang kita tanyakan, maka kita misalkan X. Apa hanya kita tuliskan X saja? Tidak ya, tetap kita tuliskan X min 9. Nah, sehingga 28 sama dengan, ini adalah semestanya. S sama dengan gitu ya. S sama dengan 28 sama dengan 8 ditambah 9 ditambah X min 9. Didapatkan 28 dikurangi 8 sama dengan X. Ini 9 sama 9 habis, sehingga tinggal 8 ditambah X. Karena 8-nya pindah ruas ke sebelah kiri, maka ini menjadi negatif 8. Dapatkan 20 siswa. Jadi sama hasilnya. Siswa yang suka matematika saja adalah 20 siswa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa anak-anak, karena ini masih pandemi, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau mau kemana-mana, tetap membawa hand sanitizer dan juga memakai masker. Kalian juga harus tetap menjaga jarak. Oke, mungkin sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.